Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari kelas 3KB01 dengan NPM 22117248 dengan shift JKD yaitu 3 JKD-C. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang tugas akhir JKD, yaitu tentang subnetting, routing, NAT, dan juga VLAN. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke subnetting terlebih dahulu. Di sini pada topologi ini kita akan menggunakan subnetting jenis VLSM. Mengapa VLSM yang dipilih? Karena salah satu keunggulan VLSM dibandingkan dengan CDR yaitu jumlah host yang ada dalam setiap subnetnya itu bisa kita ubah atau bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan jaringan yang kita miliki saat ini. Seperti saat ini contohnya, kebutuhan pertama yaitu sebanyak 120 host. Di sini kita dapat menggunakan prefix /25. Mengapa kita dapat menggunakan prefix ini? Karena prefix /25 ini dapat menampung jumlah host total yaitu sebanyak 128 host. Nah, dari jumlah 128 host ini kita akan mengurangi dua, yaitu satu untuk broadcast address dan satu untuk network address. Dan network address itu ditempatkan pada IP yang paling pertama dari sebuah box subnet, dan broadcast yaitu broadcast address ditempatkan pada IP yang paling terakhir dari satu subnet address. Bisa dilihat ini pada network. Di sini kita menggunakan network 88.61.192.0. Kemudian IP startnya dimulai dari 88.61.192.1 sampai dengan IP N atau IP host yang terakhir yaitu 88.61.192.126. Dan kemudian broadcastnya 88.61.192.127. Nah, di sini dapat terlihat bahwa broadcast adalah IP yang terakhir yang ada dalam satu box subnet, dan sementara untuk networknya adalah IP yang paling awal atau yang paling pertama dalam suatu box subnet. Nah, untuk yang kebutuhan selanjutnya yaitu hanya sebesar 55 jumlah PC atau host, dimulai dari network 88.61.192.128. Nah, network 128 ini adalah network selanjutnya dari 192.0 ini. 128 ini didapatkan dari IP selanjutnya dari si broadcast network sebelumnya. Lalu kemudian di sini menggunakan IP start yaitu 88.61.192.129 dan IPN-nya 88.61.192.190. Kemudian broadcast-nya 88.61.192.191. Nah, untuk net mask-nya di sini menggunakan 255, 255, 255, 192. Nah, si net mask ini dapat dari mana sih? Nah, si net mask ini dapatnya dari jumlah angka 1 yang sejumlah dari prefix ini. Jadi si net mask ini terbentuk dari angka bit 1 sebanyak 26 dari 30 total 32 jumlah bit yang kita dapat gunakan pada IP versi 4. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kebutuhan 25 yaitu kita menggunakan IP network setelahnya broadcast sebelumnya yaitu 88.61.192 dan 192. Kemudian dimulai dengan IP host pertama yaitu 88.61.192.193. Dan kemudian IPN-nya 88.61.192.222 dan broadcast-nya 88.61.192.223 dan net mask-nya yaitu 255, 255, 254. Kemudian untuk kebutuhan 2 hanya 2 host ini dimulai dari network 88.61.192.224. Kemudian IP startnya 88.61.192.225 dan IPN-nya 88.61.192.226 dan menggunakan broadcast 88.61.192.227 dengan netmask 255, 255, 255, 252. Di sini kita menggunakan prefix 30
karena dia dapat menampung maksimal hanya 4 host saja, sesuai dengan kebutuhan kita yang hanya menggunakan 2 host saja. Dan untuk selanjutnya sama ya, tinggal dia nerusin IP dari sebelumnya aja. Kan misalkan ini di broadcast terakhir yaitu 227, dan selanjutnya dilanjuti oleh network 228, dan seterusnya. Bisa dilihat seperti tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topologinya. Untuk topologi bisa dilihat seperti gambar berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai VLAN. VLAN pada dasarnya adalah suatu fitur untuk memanfaatkan satu atau beberapa buah port yang ada di dalam switch agar menjadi sebuah jaringan berbeda. Ibarat kita mempunyai berbagai network atau bermacam-macam network yang berbeda dalam satu switch tersebut. Nah, untuk membuat VLAN kita membutuhkan sebuah switch, yaitu switch multi-layer atau switch layer 3. Karena switch yang biasa kita gunakan sehari-hari itu hanya memiliki satu buah VLAN atau memiliki jaringan yang sama untuk semua portnya. Nah, untuk multi-layer switch ini kita dapat menentukan port-port mana saja yang menjadi virtual LAN 1 atau port-port mana aja yang menjadi virtual LAN 2. Nah, jadi antara virtual LAN 1 dengan yang lainnya itu tidak dapat berkomunikasi kecuali ada perantara router sebagai alat untuk routing antar VLAN. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah VLAN di setiap switch-nya, yaitu VLAN 1 yang digunakan pada port switch 1 hingga port 10, dan kemudian VLAN 2 yang digunakan pada port 11 hingga port 19. Dan untuk switch sebelahnya juga sama aja. Di sini kita menggunakan 2 VLAN juga, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2 yang terdiri dari VLAN 1 yaitu port 1 hingga port 10, dan VLAN 2 nya yaitu dari port 11 hingga port 19. Dan untuk menghubungkan switch dengan PC atau klien, kita menggunakan mode VLAN akses. Sementara untuk menghubungkan satu switch dengan switch lainnya, kita menggunakan mode tracking. Nah, untuk koneksi dengan router, kita memerlukan suatu protokol, yaitu protokol .1key, yang memungkinkan si router ini dapat mengenali dan melakukan koneksi dengan VLAN-VLAN yang ada di bawahnya, dengan semua VLAN yang ada di bawahnya. Nah, dikarenakan dia antara dua jaringan ini dia memiliki routing protokol yang berbeda, maka kita butuh satu router yang fungsinya sebagai perantara atau jembatan antara dua jenis routing protokol ini. Yang kita jadikan router perantara yaitu adalah router yang 3 ini. Nah, untuk menghubungkan antara dua routing protokol yang berbeda, kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Nah, pada router ini kita menggunakan yang namanya redistribute. Redistribute ini adalah sintaks yang digunakan untuk mengkonversi routing table yang dimiliki oleh BGP dan mengkonversikannya menjadi routing table EGRP. Begitupun sebaliknya, dari EGRP menjadi BGP, sehingga dua routing table ini dapat saling bertukar informasi routingnya. Jadi antar routing table itu dapat berkomunikasi, dan akhirnya semua PC yang ada di lokal dapat berhubungan dengan server yang ada di internet luar, dan begitupun sebaliknya, yang dari server ini dapat berhubungan dengan PC yang terdapat pada lokal. Sintaknya di sini menggunakan redistribute BGP 300 karena di sini menggunakan AES 300 atau autonomous system yang ke 300. Lalu metrik 100, 1, 255, 1, 1500. Jadi ini adalah sintak yang digunakan untuk
berkomunikasi tadi, seperti itu. Nah, karena ini BGP, maka di setiap router yang ada di BGP ini memiliki AS atau autonomous sistemnya masing-masing. Di sini dimulai dari router 3 atau R3 ini kita menggunakan AS 300, R4 kita menggunakan AS 400, R5 kita menggunakan AS 500, R6 kita menggunakan AS 600. Lalu untuk R7 kita menggunakan AS 700. Nah, untuk BGP di sini sintaknya yaitu ini, router BGP spasi nama AS-nya. Di sini kita menggunakan AS 300, berarti router BGP spasi 300. Kemudian network atau tetangga. Network ini digunakan untuk menghubungkan router di sebelahnya atau router tetangganya yang memiliki routing protokol yang sama gitu. Karena dia sama-sama menggunakan BGP, kita masukkan di sini. Pertama kita masukkan IP si router 4-nya ini yang connect ke R3, kemudian diikuti dengan remote AS spasi 400. Nah, ini remote AS adalah AS number atau AS-nya si router 4 ini. Nah, untuk yang networknya ini digunakan untuk memperkenalkan atau mengkoneksikan si network yang kita punya ini, yaitu network lokal ini, ke router-router yang terdapat pada BGP ini. Di sini yaitu sintaknya menggunakan network spasi IP yang menuju ke R2 spasi subnet masknya. Nah, di sini juga ada redistribute egrp 1, redistribute static, dan redistribute connected. Itu dia memiliki fungsi yang sama seperti si redistribute yang ini nih, memiliki fungsi yang saling mendukung. Nah, selanjutnya pada routing egrp ini sintaknya yaitu sebagai berikut. Router egrp spasi 1. Nah, ini sebagai nama aja, dia tidak menentukan seperti layaknya BGP gitu, yang memiliki AS number yang unik yang tidak boleh sama yang ada dalam satu jaringan ini. Jadi dia sebenarnya cuma nama aja. Jadi kalau misalkan dia sama kayak router 0 juga sama aja, nggak apa-apa. Untuk sintaknya yaitu network spasi IP address yang terhubung ke dua ini, router-router terhubung kepada R2 ini, yaitu R0 dan CR3 ini. Kemudian diikuti dengan wildcard. Nah, wildcard ini adalah hasil pengurangan dari 255, 255 dikurangi dengan subnet mask. Di sini kita menggunakan subnet mask yang ujungnya adalah 252. Jadi 255 dikurangi 252 adalah 3. Dan sisanya adalah 0, karena 255 dikurangi 255 adalah 0. Seperti itu. Dan untuk yang router 0, ini juga sama ya, router egrp-nya juga namanya sama. Dia mengenali 3. Kenapa 3? Karena yang satu untuk ke R2, router 2, dan yang duanya lagi untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Ini kita harus daftarkan juga ke si egrp-nya ini. Untuk wildcard juga sama seperti yang tadi, tinggal 255 dikurangi dengan si network masknya aja. Untuk yang terakhir adalah NAT. Nah, NAT-nya ini ada di router 3. Jadi selain sebagai penghubung antar routing protokol, dia juga sebagai NAT dari si jaringan lokal ini. Fungsinya si NAT adalah untuk mentranslasikan satu public address atau public IP address yang ada di router 3 ini untuk bisa dipakai oleh semua IP atau semua host privat yang ada di topologi yang sebelah sini. Jadi hanya dengan satu IP address saja kita dapat menghubungkan semua host yang
ada di dalam jaringan privat ini. Selain sebagai transaksi, dia juga berfungsi sebagai untuk mendukung dari sisi keamanan. Jadi misalkan ada perintah ping dari luar atau internet, maka yang pertama kali dapat dia lihat adalah si IP router R3 ini atau IP pabrik yang ada di R3 ini. Si server ini atau yang di luar ini tidak dapat melihat IP yang ada di dalam lokal ini. Walaupun begitu, dari server ke PC ini masih dapat terkoneksi karena si router 3 ini meneruskan paket yang dikirimkan oleh internet luar atau dari server ini menuju ke jaringan lokal yang ada di sebelah sini. Untuk konfigurasi NAT ini, kita pertama menentukan dulu mana port yang menjadi inside atau lokal dan mana port yang outside atau keluar. Di sini dapat dilihat inside-nya atau port yang mengarah ke dalam adalah serial 000. Di sini kita menentukan dia adalah IP NAT inside. Dan kemudian pada serial 010 dia termasuk port yang mengarah keluar atau sisi outside. Makanya kita di sini menentukan bahwa dia adalah IP NAT outside. Kemudian di sini ada IP NAT inside source list 1 interface serial 000 overroute. Nah, ini yang seperti saya bilang sebelumnya, untuk mentranslasikan IP pabrik agar dapat digunakan oleh IP lokal. Selanjutnya di sini adalah ada akses list 1 permit. Nah, ini adalah network address dari VLAN 1. Nah, si VLAN di semua VLAN ini kita harus kenalin dulu si networknya masing-masing ke si NAT-nya ini. Yaitu sintaknya akses list 1 permit 8861.192.128 spasi. Dan ini adalah wildcard-nya sama kayak yang tadi, tinggal dikurangin aja. Dan yang ini juga sama, yang keduanya akses list 2 permit 8861.192.192 dan wildcard-nya adalah 00031. Dan ini adalah untuk NAT yang mengarah ke VLAN kedua. Itu. Dan untuk pengujiannya apakah NAT berhasil atau tidak bisa dilakukan dari server. Di sini kita akan coba nge-ping host atau komputer yang ada di dalam ini atau di jaringan privat ini. Misalkan di sini bisa dilihat IP-nya adalah 8861.192.131. Coba kita ping dari server, ping 8861.192.131. Nah, di sini muncul ya reply from 8861.192.230. Nah, IP ini adalah IP pabrik atau IP yang terdapat pada router yang 3. Bisa dilihat ini beda ya, IP private-nya, dia IP private-nya 131 dan si IP pabriknya 230. Jadi yang merespon ping dari server ini adalah si router 3 ini. Jadi yang reply-nya itu IP pabriknya, bukan si IP si privat yang ada di sini. Nah, untuk menunjukkan apakah koneksi dari private ini bisa menuju ke si server ini, tinggal di ping dari sini ke di sini bisa dilihat ya, statusnya adalah successful. Begitupun sebaliknya, di sini juga successful. Artinya dapat terjadi koneksi antara server ke klien dan klien ke server, seperti itu.